Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang permasalahan tunawisma di ibu kota. Ya, Vinca, semakin kesini ini kan kalau kita lihat apalagi barusan tahun baru nih Iya, ya. 2016. Betul sekali, orang-orang pulang ke kampung dan kembali ke ibu kota dengan membawa sanak saudara kerabatnya. Nah, bagaimana Vinca melihat fenomena tunawisma di Jakarta? Pasti tentu setiap tahun pasti ada kenaikan signifikan ya, dan setiap tahun pasti masalah ini belum terselesaikan secara maksimal, tapi nanti kita akan Masalah tanya lama ya, masalah iya. lama, betul sekali. Ya, pemirsa, Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan dan berbagai macam kemajuan ternyata masih menyimpan banyak sekali permasalahan sosial. Salah satu diantaranya adalah apa? Tunawisma. Betul. Ya, betul. Nah, melalui Dinas Sosial, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan lama ini. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah langkah apa saja yang sudah diambil oleh Dinas Sosial dan solusi jangka panjangnya seperti apa. Nah, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Dr. Insinyur Hari Hikmat MSI selaku pengamat masalah sosial. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan beliau perihal permasalahan tunawisma di ibu kota, kita saksikan dulu tayangan berikut. Berdasarkan data dari Dinas Sosial DKI Jakarta, sepanjang tahun 2015, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS sebanyak 10.000 dari berbagai kategori. Sebagian besar dari mereka adalah tunawisma yang tidak memiliki identitas yang jelas. Untuk mengatasi masalah sosial tersebut, Dinas Sosial dari 5 kota madya di Jakarta rutin mengadakan razia di Jakarta. Razia tersebut menjaring ribuan tunawisma, mulai dari pengamen, pengemis, hingga joki 3-in-1. Tunawisma yang terjaring razia selanjutnya ditampung oleh Pemprov DKI Jakarta di panti sementara. Salah satunya adalah Panti Bina Insan Bangun Daya 2 yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur. Panti ini menampung 350 tunawisma dari berbagai usia. Mereka dibina dan diberikan konseling kurang lebih selama 3-4 minggu untuk menimbulkan efek jera. Selain itu, mereka juga dibekali pelatihan keterampilan seperti pembuatan kerajinan serta keterampilan tata rambut atau salon. Tujuannya untuk memotivasi para tunawisma agar bisa hidup mandiri dan menghasilkan penghasilan tanpa harus berkeliaran di jalanan. Ya, ini kalau kita lihat dengan bekal keterampilan, semoga bisa mengurangi jumlah tunawisma di Jakarta ya, karena mereka sudah punya keahlian sendiri. Kita langsung ke Pak Hari. Selamat pagi Pak Hari. Selamat datang di Halo Indonesia. Selamat tahun baru juga. Ya, selamat tahun baru. Semoga lebih sukses untuk Amin. Pak Hari, ini kalau kita melihat ini tahun baru, awal tahun ya, dimana tadi saya dengan Vincent bilang banyak orang-orang Jakarta pulang kampung dan notabene banyak sekali yang kembali ke ibu kota dengan membawa sanak saudara atau kerabatnya. Nah, apa ada peningkatan setiap tahunnya ketika tahun baru menjelang ini? Sebetulnya kalau peningkatan yang signifikan itu pada saat Lebaran, hari raya, ya. Karena punya tujuan tertentu untuk menjadi pengemis. Kalau awal tahun, ya kebetulan kemarin kan libur panjang, jadi sangat memungkinkan untuk saudara-saudara yang selama ini tunawisma kembali ke daerah membawa sanak saudaranya, gitu. Tetapi dalam keadaan mereka unskilled, sehingga di Jakarta pun ya ikut numpang di tempat-tempat yang mungkin kita sebut slum area atau daerah ilegal, atau bahkan mereka tinggal di daerah-daerah yang sama sekali tidak punya fasilitas untuk perumahan. Misalkan di gubuk-gubuk, di kardus, rumah kardus, bahkan di gerobak. Itu pola itu seperti itu seringkali terjadi. Dan ini masalah klasik di Jakarta itu sebetulnya, yang harus ditangani secara lebih serius ke depan. Iya, Pak Hari bilang ini masalah klasik. Berarti sebenarnya setiap tahun mungkin ada peningkatan signifikan. Bisa disebutkan kira-kira jumlahnya? Ya, kalau catatan dari Dinas Sosial yang saya lihat, itu PMKS itu secara keseluruhan sekitar 18 sampai 19 ribu. Tidak banyak yang tercatat, ya, tetapi yang tidak tercatat juga mungkin lebih banyak dari itu. Kemudian kalau yang disebut gelandangan pengemis, itu nggak banyak juga, hanya sekitar 3 ribuan setiap tahun yang tercatat di Dinas Sosial. Namun karena brand yang muncul ketika melihat gelandangan, pengemis, apalagi tunawisma, itu yang saya sering masalah klasik, tapi penanganannya pun masih klasik gitu. Jadi seperti yang tadi dilihat, pola-pola yang represif, penanganan melalui razia, bahkan kadang-kadang ada unsur kekerasan dilakukan oleh petugas misalkan, kemudian pemaksaan, penertiban secara paksa sampai dimasukkan ke
panti sosial, sehingga nama panti menjadi kurang baik di mata masyarakat karena itu tempat penampungan, tempat razia, tempat orang yang dianggap bermasalah gitu. Kemudian ditangani pun diberikan keterampilan yang menurut saya juga kurang Biasa-biasa saja. kurang kompetitif. Betul. Kalau selesai dari situ hanya memberikan keterampilan Kurang sekitar sesuai dengan 3-4 kebutuhan. minggu kan, salon dan sebagainya. Jadi kalaupun kembali ke daerah tidak memberikan satu kesempatan yang luas untuk bekerja di daerah asal gitu. Sehingga cara-cara seperti itulah yang saya kira perlu direformasi oleh pemerintah daerah, dinas sosial dan juga dinas-dinas lain yang terkait. Apalagi kalau bicara tunawisma, baru saja dicanangkan program 1 juta rumah untuk masyarakat dengan penghasilan rendah. Saya Baik. kira untuk PMKS seperti itu agak susah ya akses untuk Bisa memiliki rumah ya. rumah seperti itu dengan masih ada kredit, masih ada anggunan dan sebagainya. Saya kira ini tantangan ke depan yang harus kita jawab. Baik Pak Hari. Dan nanti kita akan tanyakan dengan Bapak Hari, katanya ada revolusi atau sebuah reformasi lah ya tepatnya, perubahan yang katanya dari klasik menjadi sesuatu yang baru. Tapi nanti kita tanya, mungkin Pak Hari punya ide untuk menangani PMKS ini ya, tapi nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini.